Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan jaminan bahwa Ole Romani, calon pemain timnas Indonesia, akan menjadi bagian dari skuad utama klub. Meskipun Romani belum mendapatkan kesempatan bermain sejak bergabung, Rowett menegaskan bahwa kehadirannya sudah termasuk dalam rencana tim. Ole memiliki kualitas yang baik dan kami percaya dia akan memberikan kontribusi positif, ungkap Rowett. Seperti apakah detailnya di dalam skema tim Oxford? Silakan lihat penjelasannya. Prediksi formasi mengerikan timnas U20, apakah strategi Indra Syafri akan mengguncang Challenge Series 2025? Dengan formasi yang diprediksi akan mengejutkan, timnas U20 Indonesia siap bersaing di Challenge Series 2025. Apa saja taktik yang akan diterapkan oleh Indra Syafri? Video ini mengungkapkan bagaimana kombinasi pemain dapat menciptakan formasi yang mematikan. Siap-siap untuk melihat aksi luar biasa dari Garuda Muda. Simak penjelasan lengkapnya. Misi mustahil atau peluang emas? Nova Arianto berharap timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dalam perjalanan menuju Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto mengungkapkan keyakinannya bahwa timnya dapat menembus Piala Dunia U17 2025. Namun tantangan berat menanti dengan lawan-lawan kuat di grup. Apakah strategi dan pemusatan latihan yang ketat akan cukup untuk membawa Garuda Muda ke panggung dunia? Temukan jawabannya di video ini. Jersey baru timnas Indonesia resmi diluncurkan, antara harapan dan realita lolos ke Piala Dunia. Peluncuran jersey baru timnas Indonesia disambut dengan harapan tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, apakah desain jersey benar-benar berpengaruh pada performa tim? Video ini mengeksplorasi hubungan antara identitas tim dan keberhasilan di lapangan. Dapatkah jersey yang penuh filosofi ini menjadi jimat keberuntungan bagi Garuda Muda? Pak Ketum Erick Thohir juga mengungkapkan keyakinannya bahwa jersey ini akan menjadi simbol kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Desain yang mengusung tema Indonesia Pusaka ini sangat tepat untuk menggambarkan keberagaman dan kekayaan budaya kita, katanya. Selain itu, ia menyebutkan bahwa kolaborasi dengan produsen lokal seperti Erspo menunjukkan dukungan terhadap industri dalam negeri, seperti di bawah ini penjelasan lengkapnya. Timnas U20 Indonesia siap menunjukkan filosofi permainan yang berbeda dalam persiapan mereka menuju Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri menekankan pentingnya aspek taktik yang matang untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia U20 di Chili. Setelah sukses meraih gelar juara di Piala AFF U19 dan lolos kualifikasi Piala Asia, tim ini bertekad untuk melanjutkan momentum positif tersebut. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, terlihat murung saat membahas masa depannya hanya 5 hari sebelum pemecatannya oleh PSSI. Dalam wawancara yang dilakukan pada awal Januari 2025, Shin mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil yang diraih timnya di Piala AFF 2024. Meski sebelumnya berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 dan mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan di turnamen AFF menjadi titik balik yang membuat posisinya terancam. Seperti apakah kesedihannya? Lihat detail ceritanya di video ini.
Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan jaminan bahwa Oleh Romani, calon pemain timnas Indonesia, akan menjadi bagian dari skuad utama klub. Meskipun Romani belum mendapatkan kesempatan bermain sejak bergabung, Rowett menegaskan bahwa kehadirannya sudah termasuk dalam rencana tim. Oleh memiliki kualitas yang baik dan kami percaya dia akan memberikan kontribusi positif, ungkap Rowett. Seperti apakah detailnya di dalam skema tim Oxford? Silahkan lihat penjelasannya. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, bicara soal nasib calon pemain timnas Indonesia, Oleh Romani. Dia memastikan Oleh Romani bagian dari skuad Oxford United. Pasalnya, Gary Rowett menilai Oleh Romani pemain berkualitas. Rowett pun mengisyaratkan Oxford United tak akan merekrut pemain anyar lagi di bursa transfer musim dingin. 1. Transfer Oxford United. Oxford United berhasil memetik kemenangan atas Luton Town 3-2 di lanjutan Liga 2 Inggris 2024 hingga 2025. Pertandingan itu digelar di Kassam Stadium, Oxford, Inggris pada Kamis (23 Januari 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, Rowett berbicara tentang aktivitas transfer Oxford United. Salah satunya adalah kemungkinan tak merekrut pemain baru di bursa transfer musim dingin. Sebelumnya, Oxford United dikaitkan dengan sayap Hull City Ryan Longman. Namun, Wrexham juga mengincar pemain itu. Rowett sendiri mengatakan skuadnya sudah cukup kuat. Kami memiliki banyak target dan banyak kesepakatan yang mungkin ingin kami capai. Tentu saja dia hanyalah salah satu dari mereka, kata Rowett. Anda melihatnya, kami punya banyak pemain di bangku cadangan yang mungkin belum mendapat banyak waktu bermain seperti yang kita bicarakan, sambungnya. Rowett mengatakan beberapa pemain berkualitas sudah mengisi skuad The Ox julukan Oxford United. Dia memastikan calon pemain timnas Indonesia Oleh Romani merupakan salah satunya. Oleh dalam kurung, Romani adalah salah satu pemain yang masuk dalam skuad. Dia juga memiliki banyak kualitas. Idris dalam kurung El Mizzouni adalah pemain yang belum banyak bermain di lapangan dan dia memiliki banyak kualitas, jelas Rowett. Kami akan melihat pasar, tetapi kami juga punya pemain di sini yang ingin bermain dan ingin mendapat kesempatan. Itu selalu merupakan tindakan penyeimbangan, tambahnya. Oleh Romani sendiri baru didatangkan Oxford United pada bursa transfer musim dingin. Seperti kata Rowett, Oleh belum mendapatkan menit bermain yang cukup di Kassam Stadium. Striker berusia 24 tahun itu belum membuat debut di Oxford United. Akan tetapi dia sudah duduk di bangku cadangan saat Oxford United mengalahkan Luton Town. Prediksi formasi mengerikan timnas U20, apakah strategi Indra Syafri akan mengguncang Challenge Series 2025? Dengan formasi yang diprediksi akan mengejutkan, timnas U20 Indonesia siap bersaing di Challenge Series 2025. Apa saja taktik yang akan diterapkan oleh Indra Syafri? Video ini mengungkapkan bagaimana kombinasi pemain dapat menciptakan formasi yang mematikan. Siap-siap untuk melihat aksi luar biasa dari Garuda Muda. Simak penjelasan lengkapnya. Prediksi formasi timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di turnamen mini Challenge Series 2025.
Indra Syafri telah mengumumkan 28 pemain timnas Indonesia U20 yang akan mengikuti turnamen di Stadion Gelora Delta Sidoarjo itu. Timnas Indonesia U20 akan bersaing dengan 3 lain, yakni Yordania, Suriah, dan India untuk meraih gelar juara. Ajang ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 menuju gelaran Piala Asia U-Strip 20 2025 pada 6 hingga 23 Februari mendatang. Pada laga perdana, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Yordania, Jumat (24 Januari 2025) pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terakhir, Garuda Nusantara akan menghadapi India pada Kamis (30 Januari 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam daftar 28 pemain yang diumumkan, Indra Syafri mencoret 7 pemain sekaligus untuk menghadapi turnamen ini. Mereka adalah Aditya Ramadan, Felix Kamuru, Matthew Baker, Timothy Baker, Zidan Aroshid dari PSS Sleman, Camara Osmane, dan Vigo Denis. Meski demikian, pemain-pemain kunci seperti Wilber Jardim, Kadek Arel, Donitri Pamungkas, dan Jens Raven tetap dipanggil. Berikut prediksi formasi Timnas Indonesia U20 di Challenge Series 2025. Menggunakan formasi 3-4-3, posisi penjaga gawang masih akan tetap dipercayakan kepada Ikram Al-Ghifari. Kemudian, trio lini belakang bakal diisi oleh Al-Fahrezi Buffon, Sultan Zaki, dan Kadek Arel. Trio tersebut akan mendapat sokongan dari back sayap, yaitu Wilber Jardim di sisi kanan dan Donitri Pamungkas di sisi kiri. Beralih ke lini tengah, Tony Firmansyah bakal menjadi pengatur serangan berduet dengan Aditya Warman. Sementara di lini serang, Indra Syafri kemungkinan bakal memasang Jens Raven, Arkan Kaka, dan Arliansyah Abdul Manan. Timnas Indonesia U20. Formasi 3-4-3 kiper Ikram Al-Ghifar, back Wilber Jardim, Al-Fahrezi Buffon, Kadek Arel, Sultan Zaki, Donitri Pamungkas gelandang Tony Firmansyah, dan Aditya Warman penyerang Jens Raven, Arkan Kaka, Arliansyah Abdul Manan. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and there's Misi mustahil atau peluang emas? Nova Arianto berharap Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Dalam perjalanan menuju Piala Asia U17 2025, pelatih Nova Arianto mengungkapkan keyakinannya bahwa timnya dapat menembus Piala Dunia U17 2025. Namun tantangan berat menanti dengan lawan-lawan kuat di grup. Apakah strategi dan pemusatan latihan yang ketat akan cukup untuk membawa Garuda Muda ke panggung dunia? Temukan jawabannya di video ini. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto baru-baru ini mengungkapkan ambisi timnya di Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi. Timnas U17 Indonesia tergabung dalam grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung dari 3 hingga 20 April 2025. Nova menyadari tantangan yang dihadapi timnya, terutama dengan Korea Selatan yang merupakan runner-up Piala Asia U17 2023. Kami harus mewaspadai semua lawan karena mereka adalah juara grup dalam kualifikasi, ungkap Nova, menekankan pentingnya persiapan mental dan fisik pemain.
Timnas U17 Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Bandung untuk mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan berat ini. Korea Selatan dan Yaman merupakan tim kuat yang telah menunjukkan performa baik di turnamen sebelumnya. Yaman berhasil mencapai perempat final pada edisi sebelumnya, sementara Afghanistan juga dikenal sebagai tim tangguh di kawasan Timur Tengah. Nova bertekad untuk mempersiapkan anak asuhnya dengan maksimal agar tidak terpancing emosi saat menghadapi situasi sulit di lapangan. Dengan keberhasilan lolos ke Piala Asia U17 2025, Nova menargetkan Indonesia untuk mencapai babak perempat final dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kami berharap bisa minimal lolos grup, tegasnya, mengingat hanya 2 tim teratas yang akan melanjutkan ke fase berikutnya. Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi para penggemar timnas Indonesia, mengingat ini adalah partisipasi ke-7 mereka di Piala Asia U17. Prestasi terbaik Indonesia di turnamen ini adalah meraih posisi keempat pada tahun 1990. Dengan semangat juang yang tinggi dan dukungan dari seluruh masyarakat, mari kita doakan agar skuad Garuda Asia dapat memberikan penampilan terbaik dan membuat sejarah baru. Jersey baru Timnas Indonesia resmi diluncurkan, antara harapan dan realita lolos ke Piala Dunia. Peluncuran jersey baru Timnas Indonesia disambut dengan harapan tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, apakah desain jersey benar-benar berpengaruh pada performa tim? Video ini mengeksplorasi hubungan antara identitas tim dan keberhasilan di lapangan. Dapatkah jersey yang penuh filosofi ini menjadi jimat keberuntungan bagi Garuda Muda? Tanggal 23 Januari 2025 jadi hari bersejarah untuk sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia sama-sama merilis jersey terbaru mereka. Harimau lebih dulu memamerkan seragam perang mereka yang kali ini bekerja sama dengan aparel besar Puma. Menggunakan jersey kebesaran berwarna kuning, Malaysia langsung merilis jersey tandang mereka yang berwarna hitam. Menggandeng apparel besar, Malaysia memulai babak baru dengan Puma setelah sempat menggunakan apparel Nike. Salah satu yang menjadi fitur unggulan adalah teknologi yang dibenamkan pada seragam perang Harimau Malaya ini. Puma memberikan teknologi paling canggih mereka pada jersey kali ini. Pemain yang menggunakan seragam ini diharapkan bisa lebih nyaman dan memiliki daya tahan tinggi. Selain itu, ada ornamen yang membuat jersey ini semakin menarik. Jersey baru Harimau Malaya dirancang menggunakan teknologi Ultra Wave revolusioner Puma. Teknologi ini memungkinkan kaos ini dirancang untuk memberikan kenyamanan yang ringan, fleksibilitas, dan daya tahan bagi pemain saat tampil, baik di lapangan lokal maupun di panggung global. Tulis laporan Makan Bola. Sementara itu, Timnas Indonesia juga merilis seragam baru mereka. Setelah menerima kritikan tajam, jersey terbaru dari Erspo mendapatkan banyak pujian. Menggunakan dasar warna merah yang lebih tajam, garis putih menghiasi bagian depan jersey hingga bagian belakang. Salah satu yang menjadi nilai jual adalah beberapa ornamen budaya Indonesia yang disematkan di jersey tersebut. Motif dalam jersey ini menggambarkan Indonesia yang dihiasi oleh gunung dan flora endemik Indonesia. Bunga Edelweiss menjadi sosok utama di seragam perang skuad Garuda ini dan Garuda menjadi identitas bangga. Erspo menanamkan nilai-nilai ini menjadi sebuah pola yang berbentuk relief seperti yang ada di candi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki warisan kekayaan dan keberagaman di sektor budaya.
Di sisi lain, nama set dan emblem Garuda juga tidak lepas mendapatkan sentuhan yang memiliki arti tersendiri. Jersey Timnas Indonesia akan mulai dijual pada 14 Februari nanti. Seragam kebanggaan Timnas ini akan debut pada pertandingan melawan Australia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, jersey tandang skuad Garuda diprediksi akan menyusup diperkenalkan ke publik. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Pak Ketum Erick Thohir juga mengungkapkan keyakinannya bahwa jersey ini akan menjadi simbol kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Desain yang mengusung tema Indonesia Pusaka ini sangat tepat untuk menggambarkan keberagaman dan kekayaan budaya kita, katanya. Selain itu, ia menyebutkan bahwa kolaborasi dengan produsen lokal seperti Erspo menunjukkan dukungan terhadap industri dalam negeri, seperti di bawah ini penjelasan lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut memberikan komentar terkait jersey terbaru Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui aparel Timnas Indonesia, Erspo baru saja merilis jersey anyar skuad Garuda pada Kamis (23 Januari 2025). Penampakan jersey anyar Timnas Indonesia dipameskan langsung melalui akun Instagram @erspo official. Terlihat beberapa perbedaan yang mencolok dari jersey Timnas Indonesia sebelumnya. Seperti contohnya, yakni soal logo Garuda di bagian dada sisi kiri. Logo tersebut kini dibalut tameng berwarna putih. Pihak Erspo menjelaskan hal ini melambangkan kekuatan pertahanan sepak bola Indonesia. Inspirasi dari perisai Garuda sebagai bentuk perjuangan sekaligus menandakan kekuatan pertahanan sepak bola Indonesia, tulis Erspo. Lebih lanjut, perbedaan yang mencolok yakni adanya garis putih melintang di bagian atas jersey. Garis tersebut menggambarkan lapangan yang menjadi tempat bertempur Timnas Indonesia. Tekstur garis dan titik menggambarkan lapangan sebagai arena bertandingan insan sepak bola Indonesia, tulis Erspo. Sejatinya masih ada banyak hal baru yang tertuang di jersey anyar Timnas Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir turut memberikan komentar terkait jersey anyar Timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku tak sabar untuk melihat Timnas Indonesia tampil di lapangan dengan jersey baru. Dalam hal ini, Erick Thohir sepertinya masih harus bersabar. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia jadwal tanding terdekat Timnas Indonesia adalah pada Maret mendatang. Nantinya tim Merah Putih akan melawan Australia (20 Maret 2025) dan Bahrain (25 Maret 2025). Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jersey baru Timnas Indonesia. Gak sabar lihat Timnas pakai jersey ini waktu tanding, tulis Erick Thohir. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless. Timnas U20 Indonesia siap menunjukkan filosofi permainan yang berbeda dalam persiapan mereka menuju Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri menekankan pentingnya aspek taktik yang matang untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia U20 di Chili.
Setelah sukses meraih gelar juara di Piala AFF U19 dan lolos kualifikasi Piala Asia, tim ini bertekad untuk melanjutkan momentum positif tersebut. Bek Timnas U20 Indonesia, Kadek Arel, bicara tentang persiapan timnya jelang tampil di Mandiri U20 Challenge Series 2025 di Sidoarjo. Pada turnamen ini ada 4 tim yang akan tampil, yakni Indonesia, Suriah, Yordania, dan India. Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Yordania pada Jumat malam nanti. Bagi Garuda Nusantara ini jadi turnamen penting sebelum mereka turun di Piala Asia U20 2025. Mereka memiliki ambisi tinggi untuk bisa lolos ke babak semifinal agar mendapatkan tempat di Piala Dunia U20 2025 mendatang. Kadek Arel menjelaskan bahwa persiapan mereka sudah mencapai tahap akhir. Aspek taktikal sudah hampir selesai dimatangkan oleh tim pelatih sebelum mereka bermain di laga uji coba tersebut. Hal ini cukup rasional karena mereka sudah beberapa kali menggelar pemusatan latihan sebelum Piala Asia. Kita di Surabaya sudah masuk ke dalam fase taktikal, di mana kita sudah menyiapkan tim kurang lebih 70-80%. Menyiapkan taktikal bagaimana cara melawan tugas lawan di mini turnamen tersebut, kata Kadek Arel. Pemain asal Bali United ini melanjutkan bahwa mereka berambisi untuk menampilkan gaya bermain Garuda Nusantara, termasuk terkait filosofi bermain yang sudah ditanamkan oleh pelatih Indra Syafri. Semua pemain juga akan memberikan penampilan terbaiknya di turnamen tersebut. Di mini turnamen tersebut target kita adalah bagaimana cara kita bermain bola dengan cara kita, filosofi kita, dan semoga di 3 pertandingan itu kita bisa bermain yang baik dan memenangkan pertandingan lanjutnya. Kadek optimis mereka bisa mendapatkan hasil terbaik di ajang uji coba ini, termasuk mencatatkan 3 kemenangan untuk modal penting di Piala Asia nanti. Dia berharap supporter timnas bisa terus memberikan dukungan kepada mereka yang akan bertarung di lapangan. Sementara itu, Piala Asia U-Strip 20 2025 akan digelar di Cina pada tanggal 12 Februari hingga 1 Maret mendatang. Mohon dukungannya untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Semoga di mini turnamen ini kita bisa menunjukkan yang terbaik dan menjadi yang terbaik, tutupnya. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, terlihat murung saat membahas masa depannya hanya 5 hari sebelum pemecatannya oleh PSSI. Dalam wawancara yang dilakukan pada awal Januari 2025, Shin mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil yang diraih timnya di Piala AFF 2024. Meski sebelumnya berhasil membawa Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 dan mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kegagalan di turnamen AFF menjadi titik balik yang membuat posisinya terancam. Seperti apakah kesedihannya? Lihat detail ceritanya di video ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong pada Senin (6 Januari 2025). 5 hari sebelumnya ternyata Shin sudah mengungkapkan nasibnya di masa depan. Sebagaimana diketahui, pemecatan Shin Tae-yong mengakhiri kontraknya dengan PSSI lebih cepat dari yang seharusnya masih berlangsung hingga tahun 2027. Selama 4 tahun menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, pelatih asal Korea itu sudah memberikan banyak prestasi selama menangani Garuda.
Mulai dari runner-up Piala AFF 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner-up Piala AFF U-Strip 23 2023, hingga 16 besar Piala Asia 2023. Pada tahun 2024, Shin Tae-yong membawa skuad Garuda terbang lebih tinggi. Timnas Indonesia keluar sebagai semifinalis Piala Asia U-Strip 23 2024, kemudian lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lolos Piala Asia 2027, dan mencapai peringkat 127 FIFA. Ditanya soal prestasinya selama menangani Timnas Indonesia tersebut, Shin Tae-yong secara pribadi mengaku puas. Dari pihak coach memang sangat merasa puas ya, karena memang sebelum coach datang FIFA ranking kita 174, tetapi sekarang 127, kata Shin Tae-yong sebagai diterjemahkan oleh penerjemahnya dalam tayangan YouTube STARPRO Indonesia. Tetapi menurutnya tidak begitu penting untuk FIFA ranking, tetapi kami sudah bisa bersaing dengan baik di Asia, bukan lagi di ASEAN. Dan Coach Shin berharap pastinya Timnas Indonesia bisa maju lebih jauh lebih baik daripada sekarang, tambahnya. Ditanya soal persiapan latihan jelang pertandingan terdekat pada bulan Maret mendatang, Shin menyebut tidak ada waktu untuk latihan dari jauh-jauh hari. Karena memang ditentukan dari FIFA bahwa hanya FIFA Matchday saja Timnas bisa kumpul, ungkapnya. Shin mengakui untuk menguatkan skuadnya latihan penting untuk dilakukan, tetapi memang tidak ada waktu. Tapi saat kita training camp, para pemain memang sangat-sangat bekerja keras jadi bisa menghasilkan prestasi yang sekarang ini, katanya. Selanjutnya, Shin Tae-yong ditanya soal nasibnya di masa depan jika tidak lagi melatih Timnas Indonesia. Memang Coach Shin nggak bisa tahu masa depan seperti apa, tetapi mungkin menjabat lagi sebagai pelatih kepala di negara lain, ujarnya. Sehari setelah pengumuman pemberhentian itu, Shin Tae-yong terpantau langsung pulang ke negaranya.